Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua para praktisi maritim di Indonesia. Kemarin saya dihadapkan pada suatu informasi atau berita di televisi terkait dengan cuaca buruk yang akan melanda di Indonesia. Cuaca buruk yang melanda di Indonesia ini, kalau menurut informasi dari BMKG, adalah adanya angin yang kencang sampai melebihi dari 45 knot, bahkan gelombang yang tinggi bisa jadi 5 sampai 6 meter dari titik rata-rata air laut, dan kemudian terjadinya badai dan cuaca buruk yang lainnya yang akan menimpa, yang diprediksi akan menimpa lautan perairan Indonesia, di mana lautan perairan Indonesia yang bila mengalami kondisi yang buruk kalau di dalam ilmu perkapalan dan ilmu pelayaran, gelombang yang sampai tinggi 4,5 atau 5 bahkan 6 itu dikategorikan gelombang yang sangat tinggi, dan itu bisa mengancam keselamatan daripada kapal-kapal yang beroperasi di perairan tersebut. Nah, kapal-kapal yang beroperasi di perairan tersebut, dengan adanya informasi BMKG, kita harus berterima kasih ya. Baik dari sisi government, berterima kasih karena harus memberikan satu respon terhadap cuaca yang seperti ini, yang prediksi cuaca. Bagaimana pemberian SPB atau surat persetujuan berlayar. Apa impactnya bila tidak diberikan, apa impactnya bila diberikan. Ya, itu menjadi satu warning ya buat government untuk lebih memberikan satu respon terhadap aspek risiko ya. Tentunya marine inspector yang ada di lapangan maupun the leader of marine inspector sudah melakukan satu manajemen risiko dengan melakukan risk assessment. Begitu halnya dengan operator kapal, baik operator dari pemerintah ya, operator pemerintah itu, apalagi operator dari pemerintah atau operator dari BUMN itu juga menjadikan satu warning informasi ini untuk menjalankan kapalnya, karena kapal-kapalnya itu merupakan aset negara. Jadi aset negara, jadi pertanggungjawabannya juga kepada negara. Kemudian yang operator swasta juga demikian, karena ini meskipun milik private, untuk sustainable business atau bisnis yang berkelanjutan, kita juga harus mempertahankan kapal ini tetap dapat beroperasi terlepas dari adanya badai ya. Nah, yang menjadi garis bawah kami adalah khusus untuk kapal-kapal yang mengangkut penumpang ya. Kapal yang dimaksud dengan kapal yang mengangkut penumpang ini kategorinya kapal tipe penumpang, yaitu mengangkut lebih dari 12 orang di luar kru kapal. Dan ini menjadi satu perhatian khusus dengan adanya badai yang informasinya cukup akan melanda di Indonesia, dan pemerintah sudah melakukan satu tindakan meskipun ini alami, dengan satu tindakan pencegahan ya, dengan membuat barrier yaitu dengan memberikan udara yang agar tidak terjadi hujannya jatuh ke wilayah wilayah pemukiman penduduk, tapi dijatuhkan ke arah laut. Ini suatu upaya respon yang sangat bagus. Nah, terkait dengan aset suatu kapal, katakan ini kita berbicara kapal feri yang harganya cukup mahal ya,
itu ada yang berkisar 10 M, bahkan 30 M, 50 M, 40 miliar, 60 miliar, bahkan 80, ada yang 90 miliar. Bahkan ada yang kapal-kapal yang nilainya bisa sampai 100 M, sampai 150 dan 200 miliar. Bahkan lebih dari itu. Ini merupakan aset yang tidak bisa kita kesampingkan, dan nominal ini cukup besar, sehingga kita tidak saja menyalahkan kepada weather yang cukup buruk ini, bad weather ini, sebagai alasan bahwa kalau kapal kita tenggelam gara-gara kapal ini kapal ini kena cuaca yang buruk ya. Maka kita harus berpikir mengenai internal di kapal itu. Katakan mendapatkan SPB dari Sabandar, maka kapal tersebut harus benar-benar yakin bahwa dalam menghadapi badai atau cuaca buruk tersebut harus sudah dipersiapkan terkait dengan keselamatan kapal itu sendiri ya. Misalnya kapal-kapal ferry Roro, yang informasi beberapa video yang lalu dari WhatsApp grup yang saya terima, itu banyak yang mengirimkan ada kapal feri di mana kendaraan sampai bergeser ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang kendaraannya. Bahkan bukan kendaraan biasa tapi kendaraan truk, dan ini memberikan ancaman kepada keselamatan orang-orang yang ada di dalamnya. Itulah kenapa di dalam kardek itu tidak boleh ada orang yang ada di dalam kendaraan atau di sekitar kendaraan. Dan terjadinya pergeseran ini bila tidak dilakukan securing atau pengikatan, cargo securing manual tidak diterapkan ya. Amanat IMO yang namanya cargo securing manual tidak diterapkan, maka hal itu akan terjadi. Yang lebih penting lagi, bila kapal ini mengangkut kargo dalam bentuk kendaraan yang beratnya sekitar 30 sampai 40 ton dan dia bergeser ke arah kanan semua, katakan ada 20 kendaraan, jadi 20 kali 40 ton itu sekitar 800 ton. Nah, kalau 800 ton itu bergeser pada titik kanan, artinya kapal mengalami heeling ke kanan. Nah, heeling ke kanan ini ditambah dengan bad weather yang bisa mengakibatkan kapal bisa heeling 30 derajat, bisa lebih dari 30 derajat. Gara-gara kesalahan kita dalam tidak menerapkan cargo securing manual. Jadi tidak saja kita menyalahkan bad weather. Kapal itu pada dasarnya didesain itu tidak bisa tenggelam in principle ya dengan kondisi badai, karena kapal dihitung stability-nya dengan sampai sudut kapal itu miring ya, bahkan 45-50 derajat, bahkan stability sampai kapal itu tenggelam. Nah, pergeseran kendaraan harus diantisipasi pada saat kita menghadapi cuaca buruk. Jadi ini menjadi catatan kita. Informasi BMKG kita harus berterima kasih ya. Operator kapal harus berancang-ancang pasang kuda-kuda, harus segera menerapkan cargo securing manual. Bagi kapal-kapal yang belum mempunyai cargo securing manual, segera lengkapi kendaraan dekardeknya dengan peralatan seperti outlet, turnbuckle, lacing equipment dan sebagainya. Bagi yang belum di-approve, bisa mintakan di aplikasi tersebut kepada BKI ya, Biro Klasifikasi Nusa, untuk segera approving ya, supaya mendapatkan persetujuan dari kelas. Tidak lain dan tidak bukan cargo securing manual ini untuk kepentingan asuransi ya. Asuransi akan melihat apakah kapal ini yang tenggelam
ada kargo skuring manual yang ngangkut kendaraan. Nah, bila tidak ada, bisa jadi asuransi akan mempermasalahkan ya kapal tersebut. Oke kawan-kawan semua, rolling akibat daripada bad weather yang cukup tinggi, ini bisa informasinya bisa angin kencang, dan ini potensialnya ke arah angin, gaya-gaya ke arah samping, yaitu terjadinya rolling ya. Bisa jadi dengan bad weather seperti ini kapal bisa rolling sampai 30 derajat. Bahkan isi-isi yang ada di kapal di anjungan bisa berantakan semua ya, berantakan semua. Sehingga teknik outfitting di kapal tersebut harus benar-benar yakin pada suhu pada sudut yang 30 derajat kapal tidak mengalami berantakan. KNKT juga demikian, pasti KNKT akan melakukan investigasi bila terjadi kecelakaan. Ini merupakan faktor, salah satu item daripada item investigasi yang dilakukan KNKT kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, untuk orang-orang atau pengemudi kendaraan ya, pengemudi kendaraan yang ada di dalam mobil, alangkah baiknya untuk menuju ke lounge atau tempat berkumpulnya orang-orang yang ada di kapal penumpang atau kapal feri. Jangan sampai kita menjadikan masalah pada saat kapal terjadi pergeseran, pengemudi tidak bisa keluar dari kendaraan. Jadi alangkah baiknya dikosongkan dan pada posisi yang sudah ditetapkan oleh operator kapal ya. Semua pihak harus mengikuti rule. Jadi rule menjadi cuaca buruk ini semua harus paham tentang rule yang diimplementasikan, baik itu rule daripada kelas maupun regulation yang ada diterapkan oleh government ya. Government itu menerapkan regulation, kelas juga menerapkan rule, dan ini termasuk aspek hukum yang harus diaplikasikan. Sekali lagi, kargo skuring manual merupakan praktek yang bagus, dan ini sangat penting pada cuaca yang cukup berbahaya ini. Dan ini kalau kita tidak mengimplementasikan, ini bisa menjadikan kondisi kapal kita semakin buruk, memperburuk ya. Bukan berarti kita cuaca buruk terus gara-gara cuaca buruk kapal tenggelam, nggak apa-apa ya kan, tapi ada tindakan-tindakan kita di dalam kapal yang memperburuk daripada kondisi keselamatan kapal kita. Nah, kapal bila mengalami healing seperti itu, terjadi geseran kendaraan dan sebagainya, dan itu ada potensi terjadinya kebakaran ya. Potensi terjadinya kebakaran bisa terjadi itu logam dengan logam berbenturan, terjadi letupan, dan letupan ada tumpahan dari minyak bahan bakar kendaraan, bisa terjadi kebakaran. Di kapal itu lebih banyak suatu cairan-cairan atau noktah-noktah yang bisa mengalami kebakaran. Jadi kita sebagai seorang operator kapal harus mengantisipasi hal ini. Bila terjadi cuaca buruk, kendaraan akan bergeser dan ada potensi terjadi kebakaran. Nah, bila terjadi kebakaran tadi, maka kita harus menyiapkan kapal-kapal kita namanya fire control plan ya. Kita harus menyiapkan kapal kita dengan fire control plan. Ada di mana-mana posisinya harus diketahui oleh para operator kapal ya. Dan ini juga harus di-approve-kan, dan biasanya memang diperiksa oleh sabandar atau marine inspector atau kelas ya. Nah, ini sebenarnya kebakaran, sehingga kita harus tahu apakah kapal kita ini sudah dilatih ya, orang-orang kita untuk menggunakan peralatan pemadam kebakaran. Fire drill-nya apa,
sudah pernah dijalankan apa tidak. Itu yakinkan kepada kru kapal untuk sudah melaksanakan fire drill ya. Termasuk bagaimana evakuasi bila terjadi kapal membahayakan tidak bisa dipertahankan lagi, terpaksa harus dilakukan evakuasi, orang-orang ada berada di booster station dan meninggalkan kapal ya. Nah, itu penting sekali. Nah, ISM code-nya tolong segera diperbaiki ya. Apakah kita sudah comply dengan implementasi ISM code ya? Apakah kita sudah melakukan internal audit? Apakah kita sudah dilakukan audit oleh eksternal? Apakah DOC kita sudah dipertahankan atau SMC kapal kita sudah dipertahankan? Ini menjadi warning pada kita terhadap cuaca yang cukup buruk seperti ini. Apakah orang-orang kita, owner, supervisor, superintendent ini sudah pernah memeriksa kondisi alat-alat keselamatan kita, sekoci, life raft, dan life buoy atau life jacket, apakah masih valid atau tidak? Apakah sudah dilakukan uji apa tidak? Fire controlnya, misalnya fire tabungnya, ya tabung pemadam kebakaran apa sudah dites, diuji dan valid apa tidak. Dan kita harus respon introspeksi, kita harus punya checklist, daftar periksa bila terjadi cuaca buruk seperti ini. Dan kita harus mempunyai form dan itu harus disosialisasikan kepada seluruh ABK, kapten kapal, KKM, kru lain, bahkan service staff itu juga harus punya namanya checklist tersebut. Nah, untuk kapal-kapal yang penumpang biasanya ada namanya fire door ya. Apakah fire door-nya ini sudah beroperasi apa enggak atau kondisinya macet? Nah, kondisinya macet apa tidak fire door? Nah, itu harus juga diuji di dalam checklist. Salah satunya itu ada namanya fire door. Nah, kalau kita pernah diaudit baik oleh government atau oleh kelas, oleh BKI, apakah tindakan-tindakan corrective action sudah dijalankan atau tidak? Apakah kita mengimplementasikan ISM code ini dengan baik atau tidak? Apakah validitas sertifikatnya masih jalan? Jadi kesimpulan daripada informasi dari BMKG ini adalah menjadi warning bagi government, warning bagi operator BUMN maupun operator kapal-kapal BUMN maupun kapal-kapal swasta, sebagai introspeksi atau warning bagi para ABK ya, para kru kapal, service staff. Ini semua menjadi warning ya, warning. Apa yang saya sampaikan tadi. Demikian, semoga dalam menghadapi cuaca buruk ini kita bisa diselamatkan, bisa terbebas dan tidak ada kapal-kapal kita yang mengalami kondisi accident ya, insiden dan accident yang terjadi di kapal-kapal kita. Demikian, semoga sharing ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.